Selamat pagi adik-adik teruna. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat. Karena ini senang bisa bertemu dengan adik-adik teruna ya. Nah, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Eta, kita membuka Kidung Jemaat nomor 3 bait 1. Adik-adik berdiri semuanya. Kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersama dengan adik-adik lain, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing, kami mau beribadah, ibadah persekutuan teruna. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 15 sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik semua, teruna dan teruni GPB Harapan Indah, semuanya sehat karena lindungan Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2020 kembali kita akan beribadah, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, serta kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapin dulu Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini di Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 20. Sudah dibuka dulu semua Alkitabnya. Ayo cepat. Semuanya Alkitab sudah terbuka. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami sehingga pada pagi ini kami dapat beribadah, kami dapat menyiapkan hati kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Bimbing kami Tuhan, sertai kami semua, agar supaya firman yang kami dengar tidak sia-sia, tetapi menjadi remah di dalam kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi ini, kami memohon Tuhan, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah terbuka semua Alkitabnya? Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Kak Eta undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat yang terakhir 20. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik pernah nggak dalam kehidupan adik-adik teruna nih, sekarang kan adik-adik dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, adik-adik pernah nggak membuat suatu keputusan? Pernah nggak adik-adik membuat satu rencana keputusan yang buat kehidupan adik-adik? Misalnya keputusan mengambil sekolahnya di mana, keputusannya untuk berteman dengan siapa, keputusan, pokoknya macam-macam keputusan yang adik-adik ambil. Pernah? Pasti pernah. Nah, apakah keputusan itu yang adik-adik tetapkan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang hikmat dan berkat. Adik-adik tahu nggak sih apa sih artinya berkat? Tahu nggak artinya berkat? Ya, kayak kita jelaskan. Berkat itu adalah pedoman atau tuntunan arah hidup kita yang kita peroleh dari Allah. Melalui apa? Melalui didikan peringatan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Itu hikmat. Nah, apakah setiap keputusan yang adik-adik ambil sudah sesuai dengan firman Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, adik-adik, saat ini adik-adik dalam kehidupan, karena sekitar 6-7 bulan ini kita hidup berdamai dengan COVID, ya kan? Kita udah di era new normal, kita berdamai dengan COVID. Tetapi dalam kehidupan kita yang berdamai atau new normal ini, semua kita menggunakan atau kita masuk di dalam era digital. Era digital, kita sekolah lewat online. Semuanya lewat online. Kita bisa baca dunia luar lewat online. Kita bisa tahu teman kita lewat online. Semuanya ada. Media sosial yang ada saat ini, Facebook, IG, yang lagi rame sekarang TikTok, ada WA, Line, dan macam-macam semuanya. Nah, adik-adik, semuanya itu Tuhan tidak melarang adik-adik menggunakan media sosial itu. Dengan media sosial kita bisa belajar, tetapi disinilah adik-adik menggunakan hikmat. Di media sosial itu kita bisa buka macam-macam. Mau pendidikan, oke. Mau game, oke. Mau teman-teman yang di ujung manapun kita bisa ketemu. Situs porno pun kita bisa buka. Nah, tapi adik-adik berhikmat enggak? Membuat keputusan enggak? Saya menggunakan media sosial ini, saya sudah sesuai enggak sama kehendak Tuhan? Saya berhikmat enggak menggunakan media sosial itu? Adik-adik tahu enggak? Adik-adik saat ini adalah smartphone-nya Tuhan, Android-nya Tuhan. Karena lewat diri adik-adik, orang bisa baca, orang bisa tahu. Seperti online kan, media sosial yang kita gunakan sekarang. Kita bisa tahu dunia luar, kita bisa tahu macam-macam gaya, kita bisa tahu segala macam.
Nah, adik-adik juga adalah smartphone-nya Tuhan, Android-nya Tuhan. Karena lewat kehidupan adik-adik, orang bisa melihat, orang bisa membaca, orang bisa mengetahui apakah dia anak Tuhan apa bukan. Nah, adik-adik ingat, adik-adik adalah smartphone-nya Tuhan. Jadi, jangan kita ngobrol dengan teman, sentuh sedikit aja, anjay keluar. Kesentuh aja sama teman sedikit, bonbin keluar. Kita jalan kesentuh bangku padahal apa? Ragunan keluar. Apakah itu kita berhikmat? Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai teruna-teruna Tuhan? Kita menggunakan semua media sosial ini tidak ada masalah. Asal kita, seperti tadi kayak kita bilang, keputusan ada di adik-adik. Adik-adik mau menggunakan berjam-jam pun terserah, keputusan ada di adik-adik. Apakah benar kita sebagai teruna Tuhan, kita berhikmat menggunakan smartphone-nya? Ingat adik-adik adalah smartphone-nya Tuhan, Android-nya Tuhan. Orang bisa melihat adik-adik dari ucapan adik-adik, dari tingkah laku adik-adik, dari apa yang adik-adik perbuat. Orang bisa menilai apakah dia anak Tuhan atau bukan. Kalau adik-adik berhikmat, janji Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca sangat akurat. Firman Tuhan gak pernah bohong. Firman Tuhan, adik-adik ingat, firman Tuhan adalah ya dan amin, gak pernah bohong. Kalau adik-adik berhikmat menggunakan firman Tuhan sebagai tuntunan, pedoman dalam kehidupan adik-adik, maka janji firman Tuhan dalam ayat 13 sampai 18 tadi apa? Adik-adik akan berbahagia. Adik-adik akan memperoleh kehormatan, kesejahteraan. Adik-adik apa? Umur panjang ada di tangan adik-adik. Kepandaian adik-adik. Semuanya Tuhan janjikan itu. Asalkan hidup adik-adik sesuai dengan firman Tuhan. Berhikmat adik-adik. Tuhan gak nuntut macam-macam. Tuhan gak nuntut kita harus berbuat yang wow, yang hebat. Tapi Tuhan cuma menuntut adik-adik melakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan, dengan pedoman firman Tuhan. Maka janji firman Tuhan, adik-adik akan berbahagia, adik-adik akan sejahtera, adik-adik akan berumur panjang, adik-adik akan dihormati. Dimanapun adik-adik berada, kalau adik-adik melakukan atau menggunakan hikmat itu sebagai pedoman dalam kehidupan adik-adik, adik-adik akan berbahagia. Nah, kalau kita sudah menerima semuanya itu berkat dari Tuhan lewat hikmat yang kita lakukan, kita seperti firman dalam ayat 19 katakan tadi, adik-adik merupakan pohon kehidupan. Adik-adik sudah menerima berkat dari Tuhan, adik-adik harus juga membagi berkat Tuhan itu. Kita jangan egois. Kita membagi berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu bukan dilihat dari uang loh adik-adik. Dari ucapan adik-adik yang membawa berkat buat teman-teman. Jangan teman-teman yang kurang dari kita ngebully mereka. Itu tidak membawa berkat. Itu berkat yang sudah kita terima lewat kita melakukan hikmat yang berasal dari Allah. Kita harus membagi kepada teman-teman kita. Teman-teman itu siapa saja, semua orang tua kita, kakak adik kita, oma opa kita, kakak layan kita, teman sekolah kita, tetangga. Kita harus berbagi. Jadi berbagi bukan karena kita nilai dengan uang, tapi dari tingkah laku kita. Dari tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan hikmat Tuhan, maka nama Tuhan Yesus kita permuliakan lewat kehidupan kita. Mau enggak adik-adik? Adik-adik mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan adik-adik.
Susah nggak sih? Gampang adik-adik, asalkan adik-adik berhikmat. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan menunjukkan jalan yang benar buat kita. Kita melakukan itu, maka ada hadiah dari Tuhan. Umur panjang, kebahagiaan, sejahtera, dan macam-macam. Oke, adik-adik bisa mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelum menutupnya kita sama-sama buka di dalam Matius 6 ayat 33. Pasti adik-adik udah tahu. Matius 6 ayat 33. Ayo sama-sama kita baca. Itu ayat hafalan dari sekolah minggu loh. Udah? Semuanya ada ketemu? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Kita sambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat nomor 256 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Bait yang pertama aja. Adik-adik, taruna dan teruni GPB Harapan Indah yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah datang kepada kami taruna dan teruni GPB Harapan Indah. Sehingga kami Tuhan telah disegarkan melalui firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang berhikmat, yang mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GPB Harapan Indah. Tuhan berkati akan pendeta kami John Marlin Tambunan, Tuhan berkati pendeta Rosa Mahulete, Tuhan berkati pendeta Vega Sarasak, Tuhan lindungi mereka sebagai gembala kami. Beri mereka hikmat, beri mereka Tuhan kebijaksanaan, agar mereka dapat menjadi pembimbing kami, pembimbing dari gereja GPB Harapan Indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat majelis-majelis yang ada saat ini, presbiter yang ada, Tuhan berkati, sehingga kami jemaatnya bisa tertata dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat anak-anak layan kami. Tuhan berkati, lindungi mereka. Kesehatan Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan di masa COVID ini, Tuhan Yesus yang menjadi pelindung buat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang tua mereka masing-masing. Tolong berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan buat orang tua mereka, agar dapat mendidik, mengasuh, mengajar akan anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang terlantar, yatim piatu, orang miskin. Tuhan berkati mereka, Tuhan melindungi mereka seperti Tuhan memberkati kami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat para janda, duda, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan adalah sahabat mereka. Tuhan adalah penolong buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang sudah kami nikmati, kami hidup saat ini.
Berkati pimpinan kami, Presiden Joko Widodo, berkati wakil presidennya, berkati para menterinya, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup dan mampu untuk menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Persiapkan dulu uang persembahannya. Nanti uang persembahannya jangan lupa adik-adik bawa ke gereja ya. Kalau adik-adik nggak bisa, mama papanya ya. Kita nyanyi Kidung Jemaat 289 bait pertama dulu kita nyanyikan. Setelah itu kantong kolektor adik-adik memberikan persembahan. Setelah selesai memberi persembahan, kita nyanyi bait yang kedua. Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuah ayatnya yang Kau beri. Nah adik-adik, ayo kita berdiri, kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan mereka bawa ke gereja sebagai ungkapan syukur mereka kepadamu. Berkati kami yang memberi persembahan, berkati adik-adik kami juga yang memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dalam rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, tibalah kita pada akhir ibadah kita. Kita undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 413 dengan judul Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan Kaulah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan
Mari kita akan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami berbahagia, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan sebagai teruna dan teruni sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami Tuhan tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami memohon Tuhan memberkati kami, Tuhan melimpahkan berkat untuk kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.